Nama saya Bagus Tabaran Saputra dari Universitas Pajajaran, aslinya dari Bandung. Jadi saya tuh punya pertanyaan, terutama untuk Pak Guru Gembul dan Pak Bima. Jadi ini mah dari standpoint masyarakat dan standpoint mahasiswa gitu. Salah satu unsur metodologi dalam reformasi adalah berani berbicara tentang apa yang kita pikirkan, berani mengkritik pemerintah, lingkungan komunitas dan teman-teman kita sendiri gitu. Tetapi di saat kita ingin mengkritik selalu ada perasaan takut atas efek dari perkataan-perkataan kita. Misal gitu, dari selevel orang yang berani berbicara, misal Pak Rocky Gerung gitu, kita ambil contohnya. Pak Guru pernah berbicara, Pak Rocky Gerung itu berani ngomong di depan, berani mengkritik pemerintah, berani dengan retorika yang nakalnya itu karena memiliki tim backingan di belakangnya yang melindungi dia dari ancaman-ancaman lawan-lawannya itu. Jadi pertanyaan saya Pak sebenarnya tuh dari standpoint konten kreator, dari standpoint wali kota, seberbahaya apa sih Pak ancaman ini? Dalam bentuk apa sih Pak ancaman ini? Dan bagaimana cara menghindari dan melawan ancaman-ancaman ini? Terima kasih Bapak. Tepuk tangan yang meriah dari Universitas Pajajaran. Nah, kuliah apa? Prodi pemasaran digital. Oh, prodi pemasaran digital. Itu melek politik juga ya. Ya, kita kumpulkan 3 pertanyaan ya. Kita kasih pertanyaan. Ya, lanjut ini yang baju putih. Ya, boleh kalau mau ke depan sok sini biar biasa lebih dekat. Boleh? Boleh. Izin perkenalkan diri, nama saya Dayat Nurul Mustafa, saya dari Universitas Pajajaran juga. Saya pertanyaannya gini Pak, apa ya? Mungkin tadi salah satu bentuk afirmasi positif gitu ya, dimana kita kalau memikirkan sesuatu, maka itu kemungkinan terwujud gitu. Nah, sementara kita di dunia ada mimpi Indonesia Emas 2045, yang dimana dengan situasi kondisi pada saat ini kita itu udah mulai pesimis Pak, apakah Indonesia Emas 45 itu bakalan terwujud atau enggak. Nah, harapan dari Bapak sendiri, Pak Guru Gembul ya khususnya, tadi saya agak sedikit menyinggung terkait afirmasi positif itu ya, implementasinya. Apakah sosok seperti apa sih pemuda yang diharapkan yang bisa mendriver kita menuju Indonesia Emas 2045? Mungkin yang pertanyaan kedua kepada Pak Burhanuddin, maaf, izin bertanya, Bapak kan sebelumnya sebagai seorang akademisi, gimana sih momen apa, faktor apa yang membuat Bapak akhirnya mau sebagai seorang praktisi gitu ya? Karena kan kalau kita bandingkan gitu ya, antara akademisi dan praktisi, resikonya itu lebih banyak sebagai seorang praktisi gitu kan, langsung terjun pasti resikonya lebih tinggi. Mungkin seperti itu. Baik, silakan. Ya, satu lagi, sesi pertama. Nah, yang itu tuh yang jaket hijau deh kayak dia. Hijau itu. Dia itu hijau army. Kalau dari sini hijau army kelihatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya Faisal. Saya anggota dari Pemuda Pengawasan Pendidikan Publik. Pertama, saya sepakati yang disampaikan oleh Guru Gembul bahwa kemudian pemuda atau mahasiswa juga harus punya planning ke depan akan seperti apa, karena saat ini banyak generasi-generasi yang mungkin pada zaman saya kuliah juga asal kuliah atau kupu-kupu, kuliah pulang harus kemudian punya banyak tujuan dan punya banyak target agar nantinya nggak jadi birokrasi yang pemalas tadi yang jelasin sama benar ya. Mungkin pertanyaannya yang pertama, kita membahas tentang reformasi birokrasi. Pertama, siapa yang bisa melakukan itu? Itu pertama. Kedua, saya ingin dijawab oleh Kang Cecep juga sama Kang Bima. Kemudian, tata cara untuk melakukan reformasi birokrasi ini seperti apa? Tadi dijelaskan sama Pak Guru Gembul, kemudian ada banyak ASN yang di grupnya itu cuma membahas tentang bagaimana dia untuk dapat perpindahan dari honorer menjadi ASN, tidak membahas bagaimana kemudian kurikulum pendidikan itu seperti apa. Nah, itu menjadi pertanyaan inti saya. Yang pertama tadi, siapa yang bisa melakukan reformasi birokrasi. Yang kedua, tata caranya seperti apa.
untuk melakukan reformasi birokrasi. Langkah-langkahnya seperti apa? Mungkin itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, 3 pertanyaan sudah disampaikan oleh para peserta. Tadi yang pertama dari Universitas Pajajaran, tadi soal Fiberum, kemudian ada juga mungkin mau berteriak juga, ini gimana nih? Takut saya gitu ya. Kalau kayak Pak Guru Gumbu tadi sudah berani belum, Dek? Kalau kayak Pak Guru Gumbu tadi, Adek mau speak up gitu, udah mulai ada rasa-rasa berani dikit belum? Berani, cuma takut dikepung ya. Oke, ya sudah ya, kita tanyakan saja langsung ya dengan narasumber ya. Ini bagaimana nih? Pertanyaan yang pertama silakan Pak Guru Gumbu dulu. Makasih Bu Moderator. Pertanyaan pertama yang diajukan kepada saya itu adalah gimana caranya berani berhadapan dengan yang seperti itu. Kan paroki saja ada backingnya, dan itu mengutip kata saya. Emang kata saya pernah itu cuman ngomong via internal aja, kenapa? Jangan-jangan dia orang dalam saya. Paroki memang pemberani dan memang ada backingnya, dan backingnya memang saya kenali ya cukup kuat. Ada pengusaha kaya, ada mantan presiden dan lain sebagainya. Tapi yang paling menentukan keberanian beliau sebenarnya bukan backingnya itu, adalah beliaunya sendiri. Jadi beliaunya maju, baru backingnya muncul. Di mana-mana kondisinya seperti itu. Jadi si backing itu juga nggak akan berani nge-backing kalau orang yang di-backinginnya itu nggak berani tampil ke depan, kan begitu. Jadi si backing itu nungguan siapa yang mau berani. Oh, kalau berani ngelawan dia, oh yaudah saya ikuti di belakangnya, kan gitu. Jadi sebenarnya backing itu unsur di belakang. Tapi lalu bagaimana? Saya jelasin begini, Baraya. Ya kayak lagi kontennya Pak Baraya. Ketika saya mengkritik institusi dan instansi pendidikan di Indonesia, apa yang saya lakukan bukan hanya di video. Ketika saya punya kesempatan bertemu langsung di stasiun televisi nasional, di depan saya para rektor dan pejabat pendidikan, saya tunjuk langsung, dan itu saya langsung disomasi. Saya katakan pada waktu itu, saya siap masuk pengadilan asal debat publik dulu. Dan pas debat publik ya kita lihat hasilnya seperti apa. Jadi ternyata mereka tidak siap. Itu poinnya pertama. Ternyata mereka tidak siap dengan argumentasi saya, sedangkan saya sangat siap dengan kemungkinan argumentasi yang mereka ajukan. Jadi ada mitigasi di sana. Sekarang ada kejadian lagi, belum kejadian sebenarnya, tapi sudah ada. Ada tantangan debat dari Rabita Alawiyah soal nasab Balawi. Dan semua undangan gak ada yang hadir kecuali saya. Saya bilang ke mereka bahwa saya akan datang. Kenapa seperti itu? Padahal semua teman-teman saya, semua keluarga saya, dan ada ribuan chat di saya yang mengatakan jangan datang pada debat nasab itu karena khawatir dipersekusi. Oh, saya yakin bahwa argumentasi saya cukup kuat untuk melawan mereka semua. Saya pikir mau keroyokan juga tidak apa-apa, saya tidak takut. Dari 2 kasus yang pribadi hanya pada saya, dan ini pengalaman saya, apa yang sebenarnya membuat saya berani sebenarnya bukan benar-benar karena saya berani. Jadi misal gini, kalau saya ada di tengah rel kereta api, kemudian ada kereta melaju dengan kecepatan tinggi, semakin mendekat ke saya dengan kecepatan 100 km per jam, apakah saya tetap akan berani ada di situ? Konyol, gila aja orang yang ada di situ. Yang mungkin bisa terjadi itu adalah ketika saya memiliki kekuatan Superman dan ada kereta yang ada mendekat ke saya, maka saya akan berani. Jadi keberanian itu didasarkan pada kesiapan dan pikiran bahwa saya bisa mengatasi masalah-masalah itu. Dan ketika saya misalkan berhadapan dengan masalah-masalah itu, ternyata simpelnya gini, hal terburuk yang bisa menimpa manusia adalah kematian. Dan kalau saya berpikir bahwa kalau saya mati saya masuk surga, saya pikir saya tidak takut sama hal-hal yang begitu. Bahkan resiko kematian yang paling mengerikan pun kan ternyata tidak ngeri-ngeri amat. Jadi, tapi balik lagi, fokus utama kita itu sebenarnya bukan soal berani atau tidak, tetapi berani atau tidak mempertanggungjawabkan argumentasi kita. Jadi ketika saya misalkan nanti kalau ada kesempatan bertemu dengan Pak Prabowo sebagai presiden, kemudian saya bisa aja mengajukan kritik kepada beliau. Karena apa?
Karena saya percaya bahwa beliau adalah manusia, saya juga manusia, beliau butuh dukungan, butuh masukan, butuh saran dan kritik, sama seperti dia juga butuh pujian. Maka saya juga akan melakukan hal yang sama. Ini lebih ringannya beginilah. Bagaimana ceritanya bisa berani seperti itu? Kita bagi dulu, yang dimaksud berani itu apa? A, berani itu tidak takut, atau B, berani itu sebenarnya takut, tapi rasa takut itu kita lawan. Di Indonesia tuh istilah berani itu sebenarnya diksinya agak bingung antara dua definisi yang tadi berbeda itu. Nah, jadi kalau misalkan kita takut, itu sebenarnya adalah alamiah. Tapi untuk menghilangkan rasa takut itu apa? Ketika kita merasa bahwa kita lebih kuat daripada tantangan yang akan kita hadapi. Itu untuk menghadapi definisi takut yang pertama, berani yang pertama. Untuk berhadapan dengan definisi berani yang kedua, maka kita punya visi misi yang cukup memadai agar kita tuh bisa maju ke depan gitu. Ada visi yang ingin kita perjuangkan. Jadi ketika misalkan saya debat soal nasab gitu, kenapa saya terlibat di situ? Saya gak punya kebencian dengan orang-orang yang disebut Habib itu. Banyak teman-teman saya yang Habib. Sampai sekarang saya sering podcast dengan para habaib dan para mukibinnya itu. Saya sering dengan mereka dan sangat terbiasa. Yang ingin saya kritik, yang ingin saya hujat adalah ketika mereka merusak logika manusia, ketika mereka merusak agama manusia, ketika mereka merusak doktrin-doktrin. Jadi karena saya punya visi yang cukup kuat dan memadai untuk itu, maka saya tampil ke depan. Jadi bukan tanpa perhitungan, bukan tanpa pertimbangan, bahkan saya berpikir secara strategis. Jadi misalkan ketika saya menjadi satu-satunya orang yang berani berdebat di Ba'alawi nanti, misalkan di Rabita Alawiyah, maka saya pikir sayalah satu-satunya yang akan diundang sebagai pahlawan, karena yang lain takut semua. Nah kan itu sebenarnya pertimbangan-pertimbangan strategis. Tapi kenapa itu bisa muncul? Karena saya yakin bahwa saya punya argumentasi yang tidak akan mereka bantah. Nah demikian pun misalkan dengan Rocky Gerung, kenapa dia berani-berani amat? Sebenarnya bukan dia berani-berani amat, perhitungannya sederhana. Kapan dia terakhir kali kelihatan kalah debat? Dan dia juga sadar akan hal itu. Makanya dia sangat berani, karena apa? Karena dia sudah mempersiapkan semua. Jadi dia sudah siap mempertanggungjawabkan semuanya. Sampai diksi-diksi kata per kata yang dia keluarkan, dia lontarkan, itu benar-benar ada dalam perhitungan. Jadi setiap kata dia akan bisa pertanggungjawabkan. Karena apa? Karena dia persiapan. Jadi sekali lagi ya, kita hanya akan bisa berani kalau kita tahu dan merasa bahwa kita cukup kuat untuk berhadapan dengan tantangan yang ada di depan kita. Jadi makanya fokus pada diri kita sendiri, gimana caranya kita berhadapan dengan tantangan itu. Kemudian pertanyaan kedua, terima kasih ya. Kemudian pertanyaan yang kedua, mana tadi ya? Bagaimana caranya? Oke, pemuda diharapkan mampu mendriver. Ya, gimana cara mendriver? Ya, beli mobil. Bagaimana caranya kita misal meliuk-liukkan masa depan kita, karena tadi disebutkan, saya bilang tidak mungkin ada itu sebenarnya bukan afirmasi positif apa segala rupa, istilah-istilah itu bukan. Itu sebenarnya adalah psikologi ekonomi sederhana. Jadi gini, siapa di sini yang bercita-cita? Oke, saya tanya gini lah ya. Saya tunjuk teteh yang di belakang situ, nah yang lagi makan, maaf ya, saya ganggu sedikit. Gak apa-apa, coba berdiri sedikit. Ya, lama banget berdirinya. Iya, nah, oke. Saya mohon maaf, usianya berapa? 23 tahun. Sekarang masih kuliah? Masih kuliah. Oke, pertanyaan saja, di usia 30 tahun, berapa penghasilan yang dimiliki? Ya. Oke, silakan duduk dengan hikmat. Oke, apa yang bisa kita dapat dari sana? Beliau, saya mohon maaf ya, bukan merendahkan, tapi beliau tidak merencanakan hidupnya. Kalau misalkan sudah merencanakan hidupnya, di usia sekian bakal jadi apa, dia sudah punya pikiran ke arah sana. Bahkan ketika nanti dia gagal, dia pasti mendekati angka itu. Karena apa? Karena ketika dia sudah merencanakan, saya nanti di usia 30 akan segitu, maka upaya akan dilaksanakan mulai dari sekarang, gitu kan? Ketika negara akan 2045 Indonesia akan menjadi negara emas dengan karakteristik gini, ekonomi ke-7 terbaik di dunia, terbesar di dunia, bla 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 bla. Dari sini kita langkah-langkah ke depannya itu ada gitu. Jadi ini bukan masalah psikologis, ini adalah masalah. Jadi ini bukan masalah motivasi kita untuk, bukan, tapi ini adalah perhitungan sederhana. Jadi kalau ada orang yang pengen duit 1 miliar,
Pikirkan duit 1 miliar itu akan direncanakan, akan dipakai buat apa. Kalau kita sudah tahu akan dipakai buat apa, itu akan mendorong kita, itu kan visi, itu akan mendorong kita untuk mewujudkan misi. Dari misi-misi yang terwujud akan mewujudkan program kerja. Program kerja itulah yang akan mengantarkan kita kepada visi. Jadi kalau misalkan ditanya tadi, Kang, nikah usia berapa? Pengennya 30. Wah, amat. Pengennya 30, itu terencana. Nanti saya punya anak kayak gimana, dididik dengan cara seperti apa. Cara ngedrift kehidupan diri kita sendiri adalah dengan seperti itu. Merencanakan apa yang akan kita lakukan di masa depan. Bahkan ketika masa depan itu gelap, karena Mama Loren udah meninggal, kita tetap harus merencanakan masa depan itu seperti apa gitu. Nah, jadi kalau misalkan nanti diharapkan mahasiswa yang bisa yang seperti itu, yang setiap orang dari mereka berpikir tentang apa yang akan dilakukan di masa depan. Sebenarnya yang tadi saya katakan bolak-balik aja di situ. Jadi misalkan kayak tadi mahasiswa atau siswa ke kelas, mereka nggak merencanakan apapun, ya kan? Yang menerima tugas mereka nggak merencanakan apapun. Apa-apa mereka nggak merencanakan apapun, hidupnya didrift oleh orang lain, diatur sama orang lain. Nah, itulah yang akhirnya menghancurkan. Makanya mulai dari hal yang sederhana, kita rencanakan. Tapi luar biasanya apa? Pak Renat Kasalib menulis sebuah buku, yang di buku itu ternyata dia sebutkan bahwa yang manusia-manusia yang biasa ngedrift dirinya sendiri itu memang cuma 2% saja dari total populasi. Artinya apa? Ya 2% itulah yang akan menjadi pemimpin. Jadi misalkan bapak-bapak yang ada di belakang saya dan di depan Akang Teteh yang ada di sini, itu terbukti sebenarnya adalah orang yang mampu ngedrift dirinya sendiri. Karena apa? Jadi pemimpin. Makanya dimanapun di seluruh dunia sepanjang sejarah, struktur sosial manusia selalu piramid. Yang atas itu dikit ditopang sama yang bawah-bawah, itu pasti. Karena apa? Karena yang mampu ngedrift diri sendiri itu jumlahnya sangat sedikit. Catatannya katanya cuma 2%. Dari 2% itu mereka akan baku hantam, bersengketa terus-terusan seperti yang diceritakan oleh Pak Bima tadi. Setelah bersengketa mereka akan menunjukkan siapa yang ada di paling atas, siapa yang memiliki otoritas paling tinggi. Tapi itu dimulai dari mendrive dirinya sendiri. Ada pertanyaan lagi buat saya tadi? Ada nggak? Udah? Oh, sudah. Oke, terima kasih ya atas pertanyaannya. Baik, selanjutnya Dr. Cecep bisa langsung ke kita langsung ke yang ketiga ya, dari penyelidik pengawas kebijakan tadi. Ya, berbicara birokrasi itu berbicara tentang aparatur negara, baik dari pusat maupun ke daerah. Tentunya reformasi birokrasi ini harus menjadikan bahwa aparatur negara ini menjadi aparatur yang bersih, yang netral, tidak KKN. Karena Undang-Undang 32 2014 menyampaikan bahwa di dalam otonomi daerah ini memberikan keleluasaan daerah untuk mengatur rumah tangganya sendiri sesuai dengan potensi masing-masing. Sehingga birokrasinya pun ini harus disiapkan. Di dalam operasionalnya bahwa pemerintah daerah diberikan beberapa kewenangan dalam urusan desentralisasi penyelenggaraan pemerintahan. Di situ ada perimbangan keuangan pusat dan daerah, kemudian ada 16 program wajib dan program pilihan. Tentunya dengan reformasi birokrasi itu diharapkan para penyelenggara yang tadi mampu melaksanakan program tersebut dengan tidak pandang bulu, ya, bersih dan bebas terhadap KKN. Saya kira itu ya. Baik, terima kasih Pak Dr. Cecep. Selanjutnya Pak Dr. Bima, ini banyak nih Pak Dr. Bima juga sekaligus dengan pertanyaan terakhir yang lain sama. Kenapa Pak Bima berbagi praktisi ini? Terima kasih untuk yang bertanya. Baik, silakan Pak. Soal ancaman tadi ya, ini pertanyaan menarik menurut saya. Ketakutan kita itu kan sangat ditentukan oleh persepsi kita tentang apa yang terburuk yang akan kita hadapi. Orang takut masuk ke
rumah hantu atau rumah horor, tergantung persepsinya. Kalau di dalam ketemu pocong, kuntilanak, suster mesot dan lain-lain. Semakin persepsinya macam-macam, semakin penakut lagi. Ya sama, ketika kita berhadapan dengan satu masalah, referensi kita tentang hal yang terburuk itu menentukan keberanian atau ketakutan kita. Makin macam-macam, makin parno gitu ya, pasti makin penakut kita. Makanya bule-bule itu ke Indonesia nggak ada takutnya karena nggak ada referensi pocong, kuntilanak dan lain-lain. Ya, buat mereka Dracula itu nggak ada di Indonesia misalnya. Gitu. Itu contoh referensi. Itulah menjelaskan keberanian seorang Joko Widodo menurut saya. Ya. Banyak orang bilang ini nekat banget ini Pak Jokowi ini. Mungkin dia berani melakukan banyak hal because he was new kids on the block at that time. Jadi wali kota Solo nggak punya referensi tentang sistem politik Indonesia, tidak kenal mafia-mafia di Jakarta, referensi minim tentang politik Indonesia, maka dia hantam sana hantam sini. Dia berani. Bisa dengar langsung dari beberapa tokoh gitu ya, analisis seperti ini. Dibanding orang-orang yang memang sudah bagian dari sistem, dia tahu, wah jenderal ini kalau ngamuk akan seperti ini. Politisi ini atau mafia ini atau pengusaha ini kalau marah akan seperti ini. Jadi langkahnya penuh dengan kalkulasi. Gitu. Nah, jadi poin saya adalah ketika Anda memiliki sesuatu untuk dilakukan atau melemparkan kritik, maka referensi itu ya, harus didasarkan atas kalkulasi yang jelas. Tadi saya sepakat gitu ya. Kalau amunisi Anda tidak memadai gitu, ya maka Anda bisa salah hitung gitu. Ya, bukan berarti kemudian Anda bisa nekat karena nggak tahu, enggak gitu ya. Tetapi bagaimana caranya kemudian kita bisa pastikan yang kita lakukan itu semua logik dan rasional. Saya ingin kasih contoh sedikit. Di tahun 2021 saya mengalami ancaman pembunuhan. Saya, anak istri berminggu-minggu kan pakai rompi anti peluru karena saya dianggap menzalimi Habib Rizik. Saat itu mungkin teman-teman yang belum tahu silakan googling lah ya. Saat itu ya pasti situasinya nggak enak, keluarga nggak nyaman. Ya. Tapi apakah takut? Takut saya lebih kepada anak istri dia apa-apain gitu. Tapi semua yang saya lakukan itu terukur. Sebagai ketua satgas, ada aturannya, ada regulasinya. Diksi yang saya sampaikan juga terukur semua. Tidak curangun kan hanya sopan, kurang ajar, itu tidak. Jadi semuanya ada koridornya. Ketika dihadapkan menjadi langsung saksi di pengadilan, ditunjuk-tunjuk oleh Habib, ya saya sampaikan semua ada koridornya, semua ada hitungannya. Ya, dan saya yakin only time will tell. Nanti waktu yang akan membuktikan posisi ada di mana. Nah, sering saya melihat mahasiswa kalau menyampaikan kritik itu sembrono dengan diksi, sehingga substansinya benar, tapi orang-orang itu tersakiti, dendam. Jadi hati-hati dengan diksi ketika mengkritisi. Tidak semua orang nyaman gitu ya. Jadi tips saya satu, Anda harus tahu siapa yang Anda hadapi dan Anda punya kalkulasi yang matang tentang pijakan Anda ada di mana. Dan yang ketiga adalah delivery is everything. Penting. Menyampaikannya penting. Menyampaikan kritik secara elegan itu penting. 10 tahun di wali kota, saya hormat dan respect teman-teman dewan yang mengkritisi secara elegan dengan diksi yang baik. Kita bersahabat gitu. Karena saya tahu niatnya baik. Tapi ada dewan yang ngaco, saya udah tahu. Ya biasanya kalau keluarnya sampah, masukannya juga sampah. Bukan kadang-kadang ada dewan yang begitu gitu ya. Keluarnya caci makinya kotor. Ya ini berarti sesuatu. Tapi kalau mengeluarkan kritiknya santun, ya berarti dia juga masukannya baik. Kira-kira begitu. Kenapa jadi praktisi? Khairunas anfa'uhum linnas. Diajari oleh ayah saya, ya sebaik-baiknya manusia adalah yang memiliki arti. Saya bertahun-tahun menjadi akademisi, pengamat, konsultan, tapi tidak tiba saatnya pada satu titik saya merasa kok ngomong doang, kok lisan saja. Ada waktunya berjuang dengan pikiran, gagasan, ada masanya berjuang dengan lisan, tapi saat itu saya merasa sudah waktunya
melakukan itu dengan tangan. Hari ini selesai jadi wali kota, opsinya juga kembali ketika tidak bisa melakukan dengan tangan karena gagal menjadi gubernur misalnya gitu. Ya mungkin kembali lagi kita ya berjuang dengan lisan dan gagasan, nggak masalah. Itu hanya metode saja. Nah ini juga sekaligus menjawab banyak sekali pertanyaan tentang politik. Menurut saya politik itu bukan tujuan, politik itu cara saja. Salah kalau kita menjadikan politik sebagai tujuan. Tujuannya apa? Jadi politisi? Bukan. Politisi itu adalah tujuan bagi kita untuk menjadi berarti. Nah hari ini ketika tidak mungkin kita berjuang dengan tangan karena tidak menempati posisi di eksekutif, maka metode itu akan berubah. Kembali menjadi pembicara, mungkin jadi influencer, gitu ya, jadi YouTubers. Tapi YouTube itu susah banget gitu. Follower saya 5.000 nggak nambah-nambah. Lebih gampang IG sama TikTok daripada YouTube sekarang gitu. Nah, ya, ada kursus. Jadi harus belajar algoritma kekinian, kira-kira gitu. Yang terakhir, ini sebetulnya udah dijawab sih tadi ya tentang tahapan informasi birokrasi gitu. Nomor satu, yang paling penting adalah kekuatan konsep. Banyak sekali ya. Saya mengadakan pematangan konsep itu dengan gagasan-gagasan. Gagasan untuk meniadakan open bidding ya supaya bisa langsung talent polling gitu ya, pakai rekam jejak, itu digodoknya lama. Gagasan sederhana misalnya setiap hari dalam satu hari dalam seminggu saya minta ASN untuk naik bis atau naik sepeda, itu digodoknya lama juga. Supaya kuat, supaya kalau diserang kita bisa lawan. Nah yang kedua setelah konsep adalah komunikasi publiknya. Siapa yang bicara, siapa yang di depan. Nah kita menyaksikan IKN ini mengandalkan betul algoritma kekinian komunikasi publik melalui influencer. Yang diajak Pak Jokowi ke IKN itu kan bukan pemret atau jurnalis senior, tapi influencer. Gitu. Benar atau salah perlu penelitian. Ya, saya kira teman-teman Unikom ini bisa buat penelitian itu ya. Karena sebutan jadi wali kota ada beberapa skripsi dan disertasi tentang gaya komunikasi publik wali kota Bima Arya gitu. Pak Jokowi ini juga menarik, ya, memilih influencer daripada mainstream ya. Mungkin karena mainstreamnya udah nggak bisa dikuasai misalnya, ya, udah nggak bisa diselesaikan secara pragmatis ketika influencer bisa misalnya gitu ya. Tapi poinnya adalah semua reformasi birokrasi kebijakan publik itu perlu komunikasi publik yang baik. Itu aja, kira-kira. Terima kasih. Baik, terima kasih. Ada yang merasa belum terjawab? Terjawab, alhamdulillah. Karena waktu kita dibatasi sampai dengan jam 1 kurang, satu pertanyaan lagi deh. Ayo, sama tuh yang paling cepat. Ayo deh, sudah. Nah, Gender, perspektif gender perempuan boleh. ada perempuan kan ini? Oh ada itu, oh itu yang udah Kang. Ya silakan Neng. Yang baju hijau. Tes. Ada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Aulia Salsabila, mahasiswa Prodi Administrasi Publik Divisi Unpas. Saya ingin menanyakan ke Bapak Wali Kota. Menurut Bapak, dari kata reformasi ini kan adalah sebuah upaya pembaharuan dan perubahan. Namun jika dimasukkan dalam konteks birokrasi ini, apakah selalu dalam diksi yang benar, baik dan menguntungkan, atau bisa menjadi celaka meskipun banyak faktor ya, entah pemimpinnya, kulturnya dan lain-lain. Terima kasih. Agak kurang jelas, boleh diulang lagi sedikit, disingkat. Dalam kata kunci reformasi ini adalah sebuah upaya pembaharuan dan perubahan. Namun jika dimasukkan dalam konteks birokrasi, apakah selalu dalam diksi yang benar, baik dan menguntungkan, atau bisa malah menjadi celaka meskipun banyak faktor, entah pemimpinnya, kultur, atau dan lain-lain. Terima kasih. Langsung saja, karena satu Bapak. Kira-kira begini, pertanyaan adalah reformasi birokrasi itu bisa nggak akhirnya banyak mudaratnya dan bermanfaatnya, kira-kira begitu ya.
Saya lemparkan ke teman-teman ya. Pernah dengar kan ada satu ide dari kepala daerah membuat jam masuk sekolah menjadi jam berapa? Jam 5 subuh? Jam berapa? Hah? Menurut kalian itu reformasi birokrasi yang maslahat atau mudarat? Mudarat. Belum Ya. beres sholatnya, Pak. Ya? Belum beres sholat sudah harus pergi ke Ya, sekolah. kira-kira seperti itu. Banyak contoh-contoh seperti itu. Ya, saya pikir kembalikan lagi kepada niat dan konsepnya. Sudah pasti itu, ide itu keluar tidak melalui proses decision making yang matang. Input, proses, output. Nggak matang. Kalau proses itu dijalani, maka input itu akan banyak. Nanti akan ngomong ustadz-ustadz, akan bicara juga parenting, akan bicara juga ahli-ahli psikolog atau psikiater, disub akan bicara, ya, kepala sekolah akan bicara. Saya yakin itu tidak. Jadi kematangan satu kebijakan sangat ditentukan oleh proses tadi. Jadi teman-teman, ini kita belajar, saya juga divisip dulu ya. Input, proses, output. Yang penting adalah di proses ini. Inputnya ada 30. Tapi di proses ini kemudian berapa yang dicerna? Ini penelitian yang paling mahal dan berat dalam dunia keilmuan sosial. Meneliti black box di sini. Kalau dalam pesawat, kalau pesawat itu mau jatuh, itu kan kita ingin tahu kenapa. Nah, kuncinya di black box. Oh, ternyata ada anak kecil masuk ke kokpit. Anak kecil itu kemudian mencet sesuatu, pesawat jatuh. Itu terjadi. Silakan lihat di YouTube misalnya. Percakapan itu dibuka. Nah, sama. Ketika kemudian ada kebijakan yang ajaib seperti tadi masuk sekolah jam 5, ya kalau Anda teliti lihat yang inputnya ada nggak? Oke, inputnya banyak. Kemudian di black box-nya terjadi analisis seperti apa? Gitu. Atau seringkali ternyata inputnya nggak ada, udah input nggak ada, black box-nya nggak ada, kemudian keluarlah output atau outcomes-nya yang sembrono, gitu ya. Nah, seorang pemimpin harus menghindari itu. Nah, sistem sudah ada. Ini ada DPRD. Ya, saya nggak pernah sembarangan gitu ya. Ide apapun pasti diluncurkan secara formal, komunikasi dengar pendapat antara dinas, atau setelepon satu-satu. Baik penguasa formal DPRD, kan ada penguasa informal kan? Iya. Ya, penguasa formalnya ketua komisi, ketua fraksi. Tapi yang informalnya berarti biasanya yang senior-senior seperti beliau ini ya. Tidak menjadi apa-apa, tapi harus ditelepon. Dan kadang-kadang kita harus punya sensitivitas, jangan ditelepon, kita menghadap. Saya tidak sungkan mendatangi gitu ya, nuwun atau minta masukan. Jadi that's the art of policy making process. Terima kasih.